Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, kita akan bahas soal gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon selama 10 hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Guru Besar Hukum Internasional FHUGM Heribertus Jaka Triyana yang hadir dari sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Jaka. Selamat pagi, Mas. Salam sehat selalu. Salam sehat. Dan di studio juga sudah hadir bersama kami Saudara Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Selamat pagi, Mas Hasibullah. Selamat pagi, Mas Bre dan Mas Jaka. Ya, baik. Ini kita soroti dulu soal gencatan senjata yang terjadi antara Israel dan juga Lebanon selama 10 hari. Tapi juga ini tidak lepas dari Iran yang kemudian baru beberapa saat lalu gitu ya membuka Selat Hormuz. Tapi ini kan dibilangnya hanya selama gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon. Saya mau ke Mas Hasibullah. Dengan tadi syarat ataupun ketentuan yang dibilang oleh Iran bahwa mereka membuka Selat Hormuz ini selama gencatan senjata saja, itu berarti apakah tujuan dari Iran ini memang specifically untuk menjaga keamanan di Lebanon? Ya, terima kasih Mas Bre. Selamat pagi pemirsa Kompas TV. Saya rasa memang kalau kita ikutin perkembangan perang ini dalam beberapa jam terakhir, katakan dalam 24 jam terakhir atau 48 jam terakhir, ini terus terang mengarah kepada kabar-kabar baik. Dan semoga ini terus membaik agar perangnya tidak terus kemana-mana dan kehidupan internasional kembali normal, terutama juga di negara-negara yang terdampak langsung dari perang ini. Yang pertama, kalau kita kaji memang Mas, yang terbaru perkembangannya tentang katakanlah pembukaan Selat Hormuz yang itu diumumkan oleh Menlu Iran, Abbas Araghchi, bahwa sekarang Selat Hormuz dinyatakan terbuka sepenuhnya kecuali bagi kapal-kapal militer. Nah, sebagai pengamat terutama dari sisi politik, saya concern kepada timing, kepada waktu yang diambil. Ini kan kurang lebih keputusan ini diambil tidak lebih atau kurang lebih 24 jam dari pengumuman gencatan senjata di Lebanon yang berlaku efektif tanggal 17 kemarin jam 00 waktu Lebanon atau jam 4 waktu Indonesia Barat. Nah, ini sekali lagi orang bisa menyampaikan alibinya masing-masing, tapi secara timing ini menunjukkan bahwa ada semacam sebab akibat, ada satu rangkaian yang saya membacanya sebenarnya rangkaian itu bisa ditarik mundur lebih jauh lagi bareng-bareng di antara Amerika dan Iran sudah sebelum gencatan senjata tanggal 8. Jadi ada kayak semacam tarik-menarik pelan-pelan menuju kepada kompromi, kepada ending dari perang ini, walaupun ini nggak langsung istilahnya langsung kasar tikungannya. Ini tikungan yang membesar dulu tapi jelas nanti pada poinnya. Kenapa saya katakan begitu? Katakan kita mulai dari yang terbaru dari gencatan senjata di Lebanon dulu. Itu kan diumumkan oleh Trump bahwa antara Hizbullah dengan antara Lebanon dengan Israel masuk gencatan senjata selama 10 hari. Walaupun memang sekali lagi ini menjadi tantangannya, walaupun sudah peristiwa-peristiwa positif terjadi, ini menurut saya harus menyegerakan agenda-agenda penting, agenda-agenda krusial dengan melibatkan aktor-aktor lapangan langsung, katakanlah Hizbullah dan otoritas Israel yang memang terlibat langsung dalam perang ini sebagai solidaritas kalau bagi Hizbullah terhadap serangan Amerika dan Israel kepada Iran. Kenapa saya katakan ini penting? Karena kita melihat dari atas, ya, ini kan kayak semacam keinginan dan kehendak Washington yang dipaksakan. Artinya ini kepentingannya Trump yang dominan di sini. Lalu kemudian dia mengumumkan bahwa ini terjadi gencatan senjata. Padahal kita tahu di level lapangan di antara Hizbullah dengan Israel sendiri itu masih banyak hal yang belum puas. Bahkan hari ini, detik ini, media-media di Timur Tengah terutama Al Jazeera masih membahas tentang kayak semacam komplain atau sikap Israel yang ingin minta penjelasan kepada Amerika tentang klausul bahwa Israel dilarang untuk menyerang Lebanon. Karena sekali lagi ini menunjukkan bahwa memang ada
katakanlah proses yang nggak selesai. Kalau dalam gerakan mungkin ini bukan proses partisipatif. Jadi tidak ada upaya pelibatan langsung dari aktor-aktor lapangan. Ini di remote, ini diambil dari Washington, dari Trump, walaupun mungkin dikabarin aja bahwa ini akan terjadi seperti ini. Tapi apakah betul-betul ini menjadi keputusan, ini menjadi aspirasi dan kehendak daripada aktor-aktor lapangan yang berperang langsung? Saya melihat sampai hari ini itu paling tidak masih lemah. Jadi kalau ini gencatan senjata mau lanjut, dan saya mendukung, kita mendukung semua, maka memang harus disegerakan dengan langkah-langkah yang lebih partisipatif, yang lebih konkret, terutama dari aktor lapangan, termasuk di Libanon. Saya melihat di Libanon ada kompleksitas tersendiri, saya sampaikan berkali-kali, karena dengan postur negara yang katakanlah mengikuti sistem konvensionalisme yang membagi simpul kekuasaan kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu katakanlah yang menjadi presiden adalah dari kalangan Kristen Maronit, lalu kemudian Perdana Menteri dari Muslim Sunni, lalu kepala parlemen dari Syiah yang menjadi partner langsung Hizbullah. Maka mau tidak mau menurut saya kalau betul-betul ini mau selesai agendanya, unsur-unsur pimpinan paling tidak 3 ini dilibatkan langsung dalam proses pengambilan kebijakan terkait perundingan ini. Tidak harus 3-3-nya dalam satu forum misalkan, tapi harus memastikan bahwa ketika isu demi isu dibahas dalam perundingan itu, maka 3 orang ini atau 3 pimpinan ini mengetahui langsung dan menyetujui langsung terhadap sebuah perundingan yang terjadi. Itu caranya kalau bagi saya agar tidak lagi ada ruang. Kalau sekarang kan ada ruang yang begitu jauh di antara Washington dengan Libanon. Jadi ketika katakanlah perundingan dilakukan di antara dubes Libanon dengan dubes Israel di Amerika gitu ya. Lalu kemudian nggak ada koordinasi, Hizbullah sudah jauh hari udah bilang kami tidak terlibat, kami tidak terikat dengan keputusan itu. Malah kami menyayangkan pertemuan itu karena mestinya kata Hizbullah pertemuan itu terjadi kalau kesatuan nasional, pernyataan dan sikap nasional sudah terbentuk. Jadi ajak bicara dulu ini pendapat orang-orang ini, kekuatan-kekuatan ini baru bawa ke perundingan. Nah ini yang terjadi di 2 negara ya, Israel juga belum tuntas dengan internalnya gitu, dan Libanon juga sama Hizbullah antara pemerintahnya juga masih belum tuntas. Nah ini yang kemudian saya tanyakan ke Pak Jaka, dengan belum tuntasnya antara Israel dan juga Libanon ini, secara internal saja mereka belum kompak dalam tanda kutip. Nah bagaimana dengan gencatan senjata selama 10 hari ini? Apakah kita bisa melihat ada kerentanan di sana untuk masing-masing bisa melanggar gitu? Saya sepakat dengan pendapat Pak Hizbullah tadi bahwa kesepakatan ini itu rapuh di dalam dasarnya. Kenapa? Karena sekali lagi satu, para pihak yang real nyata di lapangan berkonflik itu tidak dilibatkan atau kurang dilibatkan. Satu adalah itu. Lalu yang kedua, saya kira ending dari gencatan senjata ini dasarnya itu adalah semacam arrangements dan bukan sebuah perjanjian internasional bilateral antara Lebanon dengan Israel. Ini ada mediator Amerika yang mengarrange pertemuan dari Israel dengan Lebanon yang saya kira kita bisa melihat bahwa belum tercapai satu kesepakatan damai di antara 2 negara. Secara hukum ini tidak mengikat dan kepatuhan hukum dari para pihak yang terlibat secara faktual di lapangan itu akan menentukan jalannya ataupun maksud dan tujuan dari gencatan senjata ini. Hizbullah sebagai faksi nyata yang sedang memainkan peran taktis di lapangan, saya kira itu juga sangat-sangat tergantung dari kehendak dari Israel yang kita lihat memiliki privilege terkait dengan penggunaan self-defense dalam kerangka understanding yang dinyatakan oleh Presiden Trump. Saya kira interpretasi kecurigaan di antara para pihak di lapangan itu juga membuat kerentanan yang amat sangat untuk timbulnya serangan dari kedua belah pihak yang saling curiga. Kenapa? Karena antara Israel dengan Hizbullah ini adalah pihak-pihak yang belum memiliki kesepahaman, tidak percaya dan masing-masing menjadikan mereka sebagai sebuah quote unquote enemy yang harus dieliminasi dalam kepentingan mereka. Satu adalah itu. Lalu yang ketiga, saya sepakat tadi dengan Pak Hizbullah juga, pihak-pihak yang ada di lapangan saat sekarang misalnya UNIFIL, itu menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita suarakan tentang terkait dengan peran dan fungsinya dalam konteks untuk menjaga gencatan senjata yang ini merupakan pengulangan kembali sejak tahun 2024.
di mana kita lihat bahwa ketika terjadi gencatan senjata yang diprakarsai Presiden Biden sebelum Trump, itu kan juga menjadi menarik. Kenapa? Karena kepatuhan para pihak secara nyata itu menjadi pertanyaan besar. Kecurigaan ini menjadi faktor yang tidak bisa dinafikan. Lalu kita juga lihat, saya sepakat juga tadi, momentumnya juga pas, di mana saat sekarang isu besarnya itu adalah nuklir, Hormuz, dan juga sanksi kepada Iran. Nah, saya kira momentum ini pas dan kita sambut baik, tetapi sekali lagi ini rentan untuk dilanggar oleh para pihak yang bertikai di lapangan. Kalau kita lihat lagi, mari kita lihat secara politik, secara internal, sebentar lagi akan ada pemilu parlemen di Israel. Juga kemerdekaan Israel tanggal 5 Mei itu mendekati, sehingga ada sebuah simbol-simbol penguatan ataupun kepentingan politik di antara faksi di Israel untuk memenangkan secara nyata peperangan ini. Dan kita juga lihat nanti sebentar lagi akan ada pemilu parlemen di bulan Juni kalau nggak keliru di Lebanon. Saya kira Hizbullah itu juga akan memainkan peranan penting untuk tidak kehilangan muka terkait dengan perjuangan mereka untuk mengangkat harkat martabat Lebanon terhadap Israel. Saya kira faktor-faktor ini yang nanti akan menjadi faktor determinan penentu terkait dengan pelaksanaan gencatan senjata ini. Menurut saya, gencatan senjata ini hanya technical arrangements untuk menunda sesaat terkait dengan kepentingan yang lebih besar, yaitu siapa? Bapak-bapaknya yang sedang berunding ini, Amerika, Iran, dan Israel. Remah-remahnya itu adalah terkait dengan kepentingan Hizbullah proksi terkait dengan Israel yang sekali lagi akan sangat menentukan kepatuhan hukum, kepatuhan politik dari para pihak yang sedang bertikai. Oke. Tadi ya, ini hanya penundaan sesaat saja seperti itu dan rapuh karena kepercayaan dari masing-masing pihak juga belum ada, kesepakatan secara real juga belum ada gitu ya. Saya kembali ke Mas Hasibuloh. Ya. Tadi kan harusnya antara Israel dengan kabinet-kabinet di bawahnya ataupun yang di lapangan gitu ya, misalnya itu harus berkomunikasi. Sama seperti misalnya Lebanon juga harus sepakat bersama dengan Hizbullah untuk soal kesepakatan gencatan senjata ini. Tapi jika kita melihat mungkin internal dari Israel sendiri gitu, katanya menterinya pada marah gitu ya, ujuk-ujuk Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata, tapi belum ada tuh waktu bagi mereka untuk bisa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Kalau Anda melihat internal Israel sendiri saat ini seperti apa sebenarnya dengan gencatan senjata ini, dan mungkin tadi juga Lebanon seperti apa, Mas? Antara pemerintah Lebanon dengan Hizbullahnya sendiri seperti apa sebenarnya mereka? Ya, saya rasa awalnya memang Israel menjadi pihak yang paling diuntungkan dari perang ini, atau dari kebijakan untuk menyerang Iran ini. Minimal kalau saya bicara Israel berarti kubunya Netanyahu ya, yang dari awal saya sampaikan Netanyahu adalah pengorder perang ini. Jadi ini, atau dia yang mempunyai proposal tentang perang ini, dan Trump menyepakati walaupun secara teknis, lalu kemudian terutama teknis politik Trump akan sampaikan saya ngambil keputusan. Ketika itu dikaitkan bahwa seakan-akan kalau bukan Trump yang memutuskan maka dia tidak berdaulat. Tapi secara umum kalau kita baca, saya berpandangan bahwa yang menginginkan perang ini adalah Netanyahu dengan pemerintahannya, lalu kemudian dapat persetujuan dari Trump dengan asumsi yang selalu sampaikan masing-masing mempunyai kayak semacam punya success story yang coba itu diwujudkan untuk sebuah tujuan lebih besar, yaitu menghancurkan Gaza dalam konteks Netanyahu, dan melumpuhkan Venezuela, menaklukkan Venezuela bagi Trump. Jadi ini sama-sama orang yang merasa ya kita hebat, lalu kemudian Netanyahu kasih proposal, Iran baru diserang, jadi ini kesempatan untuk menghancurkan tantangan abadi bagi Israel. Kalau selama ini, kalau saya ngikutin salah satu tulisan dosen di George Bush University yang terbaru, itu dia bilang kalau selama ini strategi keamanannya Israel adalah seperti memerhatikan pagar, jadi yang sudah mulai mengancam dirapikan kembali. Jadi itu istilah untuk tidak langsung perang total, tapi cukup diserang sesekali kalau sudah sekiranya bahaya gitu ya. Tapi gara-gara kesuksesan di Gaza, lalu kemudian Netanyahu berpikir kenapa nggak sekalian babat hutannya. Jadi hancurin aja sekalian biar Israel tidak punya musuh ke depan. Dan saya menduga analisa itu benar, paling tidak dibaca data-data di lapangan, sehingga diambil kesepakatan untuk memulai perang besar tanggal 28 itu dengan
analisis bahwa ya memang ini akan menjadi perang sebentar, tidak lama-lama dengan kurang lebih kayak gol cepat kalau dalam sepak bola, dan itu terwujud. Tapi yang lepas dari bacaan mereka menurut saya bahwa setelah gol tercepat ini pertandingan tidak langsung berakhir. Justru menjadi sebuah keadaan di mana Iran mengalami kebangkitan kembali dan terus sampai sekarang. Sehingga kalau saya baca polanya dari awal, Trump mengalami yang saya sebut sebagai upaya-upaya untuk mengakhiri perang ini. Awalnya dia dengan gagah bisa mengawali perang ini, tapi dia kesusahan untuk bisa mengakhiri perang ini. Atau kalau menggunakan istilahnya salah satu mantan perunding Gedung Putih terkait Timur Tengah, dia bilang mungkin Netanyahu punya kuasa untuk mempengaruhi Trump di awal, tapi rasa-rasanya dia sudah mulai kesusahan untuk mempengaruhi Trump di akhir. Dan ini menurut saya menerjemahkan kenapa kemudian soal gencatan senjata di Libanon tidak terlalu banyak bicara Trump, tapi ini adalah perintah untuk dilakukan. Jadi Israel tidak boleh lagi nyerang Libanon, cukup dan cukup. Jadi itu kayak semacam pernyataan seorang pemimpin yang memang kenyataannya adalah pemimpin de facto ataupun de jure, dan dia punya hubungan khusus dengan Israel. Israel mungkin dalam keadaan tertentu tidak mau, ketika kan Israel selalu begitu, ketika dia tidak diuntungkan dia melawan. Tapi begitu dia punya mau, wah dia menjadi orang yang paling paling solid, paling kuat mendukung di situ. Dan sekarang ini fase Netanyahu yang saya lihat dia mau melawan Trump dalam tanda kutip, walaupun masih sangat terukur. Kaitannya tadi dengan situasi di Israel, karena kalau bagi saya Mas, ketika awalnya Israel menganggap ini adalah momentum untuk menghabisi musuh-musuh besar sekaligus, tapi kesalahan baca terkait dengan mungkin kebudayaan, terkait dengan hal-hal lebih teknis, justru membuat publik Israel merasa ketakutan. Yang saya baca survei-survei terakhir di Israel justru pertama berharap agar perang ini lanjut. Jadi itu artinya bukan bisa dipahami bahwa masyarakat Israel mau perang, tapi mereka sadar bahwa ternyata musuhnya betul-betul besar. Dan itu diterjemahkan, dilihat langsung lewat aksi-aksi lapangan, betapa roket-roket Hizbullah, betapa rudal-rudal Iran memporak-poranda Tel Aviv dan Israel secara umum. Dan ini sekali lagi mungkin kenyataan bacaan yang selama ini tidak terbayangkan bahwa ini akan, katakanlah Hizbullah dalam perang 2024 itu seakan-akan dia mati suri. Karena saya selalu sampaikan hanya dalam 10 hari dia sudah kehilangan pemimpin tertingginya Hasan Nasrullah, dan karena satu dan keadaan yang khusus waktu itu sepertinya langsung gencatan senjata, sehingga tidak ada kayak perlawanan yang seperti dibayangkan tentang kebesaran Hizbullah. Terus terang dalam perang 2024 sampai 2025 itu Hizbullah kayak besar dibicarakan tapi tidak besar di dalam kenyataan. Nah, perang ini, perang yang terakhir yang dilakukan oleh Israel dan Amerika ke Iran justru membuka betapa besarnya Hizbullah. Termasuk serangan terakhir yang tadi dilukiskan, digambarkan di pengantar. Itu kan dia lakukan di menit-menit terakhir sebelum gencatan senjata. Dan serangan-serangannya berhasil nyampe ke Israel, termasuk ke pusat-pusat militernya. Nah, ini yang saya bilang tadi, situasi di internal Israel kalau kita bicara hari ini justru berada pada kecemasan, berada pada kekhawatiran yang sepertinya tidak akan lagi bisa dihandle oleh Netanyahu, bahkan juga oleh Trump. Karena itu kalau saya baca juga surveinya, itu kemudian persepsi ataupun pendapat daripada masyarakat Israel kepada Netanyahu, lebih banyak orang yang tidak ingin dia lanjut untuk menjadi pemimpin masa depan. Jadi ada perbedaan angka. Di satu sisi perang ini adalah ingin lanjut dengan Iran terutama, berharap lanjut. Itu kalau saya memaknainya berarti masyarakat Israel tersadarkan bahwa betapa sekarang Israel berada dalam kondisi yang bahaya, yang dianggap sebagai musuh itu betul-betul punya kemampuan untuk menjangkau Israel. Dan itu sekali lagi terkonfirmasi dalam perang 40 hari. Di mana mereka dari waktu ke waktu hidup di perlindungan. Karena saking seringnya rudal-rudal nyampe. Sementara di sisi yang lain justru kepercayaan kepada Netanyahu, kepada pimpinan Israel itu semakin menurun. Apalagi sekali lagi memang yang dilakukan, klaim yang disampaikan Netanyahu bahwa dia berhasil membunuh musuh-musuh Israel itu justru tidak terkonfirmasi lewat data-data lapangan selama perang ini berlangsung. Kepercayaan dari masyarakat yang kemudian menurun untuk Israel. Tapi tadi yang pernyataan dari Mas Hasibullah dan juga
Pak Jaka soal ini sebenarnya penundaan sesaat gitu ya. Saya nanti mau tanyakan ke Pak Jaka, apakah penundaan sesaat ini, gencatan senjata selama 10 hari ini, apakah kemudian akan membawa dampak positif atau justru sebaliknya? Jangan dijawab dulu Pak Jaka, kita akan kembali usai jeda berikut. Saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.